Ini bisa dimulai ya, diaktifkan Iya, Pak, kamera, monggo. kamera sama mikrofonnya nanti. Bisa, Pak. Iya, Pak. Nah, kita orangnya ngapain dulu? Lo ngadus, Pak. Apa-apa. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, bisa diaktifkan kameranya dulu sebentar untuk checking semuanya. Halo. Halo. Ini cuma ini aja yang bergabung. Palingan jarang dibuka, Pak. Dibuka, oh ya. Ya udah. Hari ini saya akan mempresentasikan apa ya? Aplikasi pengolah video editing. Sebelumnya udah pernah belum editing video? Nggih, belum lah, Pak. Di PKL. Yang di video shooting waktu PKL kemarin ada nggak? Belum, Pak. Pakai pack. Belum pernah? Belum ada? Belum, Pak. Belum. Diaktifkan apanya? Webcamnya dulu. Apa? Videonya. Langsung baik supaya menghemat waktu. Saya akan mempresentasikan Adobe Premiere. Jadi pakainya editing nanti Adobe Premiere. Ada yang pernah? Nggih, Pak. Biasanya Adobe saya nggak bawa ini. Aplikasi Adobe. Photoshop. Lightroom. Lightroom nggak pakai. Lightroom. Terus Photoshop udah pernah pakai? Iya Pak. Sudah, Pak. Photoshop. Puyeng, Pak. Ya, yang akan kita pakai di mata pelajaran teknik pengolahan audio video itu kita pakainya yang pertama Adobe Premiere, yang kedua Adobe After Effects, yang ketiga itu Adobe Media Encoder, terus sama Adobe Audition. Fungsinya Adobe Premiere itu untuk editing videonya, potong-potongan nanti digabung kayak gitu. Terus pelengkapnya itu Adobe After Effects. Itu digunakan untuk menambahkan semacam animasi-animasi, visual effect, kayak gitu. Terus yang Adobe Audition itu khusus untuk editing audio. Jadi menjadikan suara, mengubah intonasi suara itu bisa di audition. Terus media encoder itu fungsinya untuk render. Jadi rendernya nggak hanya satu project, tapi berbagai macam project bisa di render dari satu. Nah, untuk kali ini saya presentasikan yang Adobe Premiere ya. Ntar saya buka dulu. Hasilnya. Pakainya ini. Saya pakai yang versi 2020 Adobe Premiere Pro.
terus Adobe Audition, Adobe After Effects, sama Media Encoder. Ini untuk supaya bisa bekerja secara bersamaan itu versinya harus sama ya. Jadi kalau misalnya yang 2015 itu juga pakainya yang versi 2015. 2018 juga kayak gitu. 2019 maksudnya. Terus langsung dibuka uang ke Premiere. Nah, nanti ada tampilan seperti ini pop up-nya. Itu untuk pertama-tama kita new project gini. Nah, akan tampil seperti ini. Ini nama projectnya. Misalkan coba. Terus location itu untuk lokasi penyimpanan project kita nanti. Jadi misal telepon, maaf. Kita simpan di dokumen. Terus kita bikin folder di sini, kita namakan proyek coba. Kita select. Nah, nanti kan masuknya sini. Nah, ini di settingannya ya, ini render ini untuk fungsi hardware rendernya nanti pakai software atau hardware. Maksudnya apa? Software itu cuma dia mengandalkan prosesor, tapi kalau pakai ini Mercury Graphics Engine GPU ini pakainya VGA, jadi lebih cepat nanti. Terus timecode biar seperti ini, audio seperti ini, udah gitu aja, langsung oke. Nah, tampilannya kan seperti ini kalau yang versi 2020. Nah, untuk versi-versi sebelumnya itu ya hampir sama. Pokoknya semua Adobe Premiere itu fungsinya sama. Perbedaannya hanya tampilannya. Dasar fungsinya sama, mau pakai versi berapapun. Ini kenapa saya pakai 2020 karena spesifikasi komputernya mendukung untuk 2020. Jadi kalau misalnya pakai laptop yang hanya i3 atau RAM-nya 4 itu ya saya sarankan pakai yang CS5 ke bawah, CS4, iya CS4 bisa. Atau yang pakai 2015 gitu. Nah, fungsinya ini ada kembali ke sini. Ada tab kayak gini, ada source, ada effect control, audio clip mixer, metadata. Terus program, terus project sama timeline. Nah, ini kita coba impor media di sini di project ini. Impornya klik file, impor. Nah, ini coba impor video apa ya? Kita edit yang ini company profile, kita potong-potong lagi. Nah, dia impor ada di sini. Nah, ini bahannya, bahan-bahan untuk yang akan kita edit. Jadi kita cocokkan satu di sini. Terus supaya bisa diedit, itu kita klik kanan di sini supaya frame-nya sama. Itu new sequence from click. Nah, nanti akan ada di sini. Nah, dia muncul di sini. Nah, fungsinya ya
kita tekankan fungsinya yang ini ya, perbedaannya antara source sama program. Nah, source ini digunakan untuk memilih video mana yang akan kita masukkan, potongan video mana yang akan kita masukkan ke timeline. Misal ini kita play. Nah, misalnya kita awal mulai dari sini, mau ambil awalannya, itu klik mark in. Mark in itu digunakan untuk menandai awal mula videonya. Mark in. Sudah mempersembahkan. Terus sampai sini misalkan kita mark out. Nah, kayak gitu. Terus untuk memasukkan ke sini, kita pilih yang insert ini. Nah, insert. Nah, dia akan masuk potongannya. Atau kalau mau dipilih videonya aja, pilih yang drag video only. Atau misal audio only juga bisa. Gitu. Nah, gitu. Terus misal kita pilih di sini, kita mark in. Shortcutnya di keyboard itu I. Terus kita mark out. Terus kita bawa ke bawah. Mana ini? Kita insert, nanti akan tambah di sini. Terus kita cari satu potongan lagi. Sini misal. Sampai sini. Kita insert lagi. Nah, gitu. Ini tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi perbedaannya antara source dan program. Itu source itu menampilkan bahan yang kita mau edit, terus kita potong-potong di sini, mau dimasukkan yang mana aja. Sedangkan program itu fungsinya untuk menampilkan timeline atau hasil pekerjaan kita. Memantau. Halo, bisa kedengeran nggak suara saya? Iya, Pak. Ya, Pak. Benar. Pak. Seperti ini. Iya, jadinya kayak gini. Itu potong-potongannya. Nah, ini kan ada sambungan antara yang potongan ini sama ini. Nah, kita bisa tambahkan transisi supaya perpindahannya tidak kasar kayak gitu. Adanya di sini efek video transition, misal pilih dissolve. Kita tarik di sini. Nanti akan seperti ini nanti. Terus supaya audionya enggak terlalu kaget ya, juga bisa di audio transition.
prospek nanti kita bikin constant power. Terus sama ini juga ke sini, transisinya kita masukkan sini, ini kita masukkan sini. Udah. Ini di timeline ini bisa ditumpuk-tumpuk ya. Jadi misalnya mau kita tambahkan gambar di sini ya, yes. Ini juga bisa ditarik di sini. Atau tambahkan di sini. Tampilannya nanti numpuk. Gitu. Jadi prinsipnya timeline ini kayak Photoshop, jadi layar. Ini A1, A2, A3 itu audio, V1, V2, V3 itu video. Jadi yang paling di atas itu paling kelihatan, paling yang tampil. Jadi yang di bawah nanti ketutup. Ya, gitu. Tumpuk-tumpuk. Nah, gitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau gimana penjelasannya? Cukup paham, Pak. Paham. Ya kalau misal cuma nonton nanti sebenarnya kurang pas kalau nggak langsung praktek ya kena ya. Ya enggak, Pak. Langsung tahun. Semoga besok bisa segera tatap muka, jadi bisa praktek. Karena ini juga dipakai nanti untuk kalian uji kompetensi. Sebenarnya kalau ngedit pakainya apa? Di HP? KineMaster paling, Pak. KineMaster, ya. Itu prinsipnya sama kayak yang ada Premiere ini. Ya, pakai KineMaster juga boleh. Jadi sewaya-waya nanti ngedit pakai KineMaster bisa ya? Insya Allah. Pak. Insya Allah bisa, Pak. Tapi apa? Kalau paham pasti. Apa ini, Pak? HP-nya Potato. G. Iya sih. Terus Kak. Ada yang punya laptop kah di sini? Laptop atau komputer di rumah? Halo. Halo. Komputer atau laptop punya nggak di rumah? Kebanyakan tidak paling, Pak. Kebanyakan, iya kebanyakan. Berarti ada yang punya gitu ya, ya. Ada itu. Ada Pak. Ya, nanti kalau misalnya butuh software itu bisa hubungi saya, mau diinstal Adobe Premiere-nya bisa hubungi saya, nanti saya kasih, maksudnya saya bantu untuk install gitu. Terus gitu kembali ke sini. Ini anggap aja kita udah selesai ngedit gitu ya. Ini cuma potong-potong sederhana sama kayak KineMaster kayak gitu. Nah, untuk render itu kita file export media atau shortcutnya M, Ctrl M, Ctrl M. Ini akan tampilan seperti ini. Ada settingannya di sini, formatnya. Nah, ini mau di render apa di sini. Terus preset itu settingannya videonya mau seberapa
bingkai videonya, resolusinya ya. Nah, ini kalau render langsung dari Adobe Premiere. Kalau untuk memudahkannya kita pakai coba yang Adobe Media Encoder. Caranya, yang tampilan ini kita pilih yang WW. Oh, apa ini? WW. Yang dia akan otomatis membuka Adobe Media Encoder. Nah ini. Nah, project yang tadi ada di sini. Nah, itu tinggal kita pilih ini. Jadikan misal kalau untuk upload di YouTube itu bisa di sini dilihat. Nah, itu ada settingannya di bawah. Ada 480, 720 Full HD atau 4K resolusinya. Itu ya. Biar jelas kita coba Full HD. Ini yang nyaman ditonton sejauh ini. Gitu. Kalau udah kayak gini, terus kita render di sini. Pilih yang start WW atau gambarnya itu ada play hijau. Nah, dia akan mulai render di sini. Sudah selesai. Nah, untuk membuka lokasinya ini, lokasi hasil renderannya. Ini bisa langsung diklik. Nah, ini hasil editan tadi. Mungkin cukup kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin? Cukup tahu, Pak. Cukup ya? Ya. Pak, resolusi video tuh bagus tuh pakai resolusi berapa? Gimana? Kalau biar videonya bagus nggak pakai resolusi berapa, Pak? Resolusi? Ya paling enggak kalau untuk ukuran sekarang itu Biar gambarnya bening. Minimal ya 720 lah. Itu termasuknya HD. Kalau full HD itu 1080. 1080 kali 1920 itu biasanya. Terus nah, yang di HP-nya tidak, Pak? Atau di spek laptopnya atau komputernya? Mempengaruhi tidak? mempengaruhi apanya? Laptopnya kan misalnya speknya tidak mendukung tuh gimana, Pak? Atau HP-nya gitu? Oh, tidak mendukung support dengan jadinya videonya ya tidak sebagus yang diharapkan gitu. Oh, jadi misalnya HP-nya tidak support pas ngedit kayak gitu.
Ya di render wae jadi 720 itu udah bening. Udah kalau umpam cuma ditonton di HP juga udah cukup. Kalau bagusnya itu yang 4K tapi itu editing sama rendernya itu berat banget. Emang bagus cuma itu ya paling enggak standar bagus ya full HD lah gitu. 1080. Oh, nggih, Pak. Kasih, Pak. Penting yakin kan. Hmm? Ada Pak lagi? mau tanya, Pak. Mm-mm. Berarti fungsinya aplikasi tadi itu untuk memotong aja. Ya, editing kan macam-macam. Editing video kan macam-macam. Nah, yang saya presentasikan tadi itu cuma memotong-motong. Nah, selain itu bisa juga untuk memasukkan judul, teks, foto, animasi, kayak gitu juga bisa dimasukkan di timeline tadi. Gitu. Audio pun MP3 juga bisa masuk semuanya. Kamu rekaman juga dimasukkan di sini bisa. Jadi bukan cuma motong-motong aja. Ya kalau udah pernah pakai KineMaster ya mirip. Itu KineMaster itu adaptasi dari Premiere kayaknya. Sony Vegas juga udah pernah pakai, itu juga editing juga. Oh nggih Pak, anu nah aplikasi Vegas dengan lainnya itu lebih baik yang mana? Vegas sama Premiere. Lebih baik Premiere Pak. Ya keunggulan Premiere daripada Vegas itu lebih dia fiturnya lebih banyak kayak gitu. Makanya tampilannya tadi agak jelimet ya. Itu daripada Vegas. Vegas itu lebih ringkas, lebih istilahnya untuk editing cepat itu bisa lebih mudah untuk pengguna baru. Nah, baik Vegas maupun Premiere itu ya sama aja sih, maksudnya hasilnya nanti juga sama, cuma kalau Premiere itu banyak dipakai di film-film kayak yang Iron Man kayak gitu kan pakainya Adobe. Jadi banyak dipakai industri-industri film gede. Jadi kalau Vegas umumnya dipakai ya rumahan lah, setahu saya kayak gitu. Udah pernah pakai Vegas, Arif? Ya pernah Pak. Supaya Pak. Ya pokoknya pernah Pak. Ya, yo pokoknya kabeh aplikasi editing itu bagus. Ada kelebihannya sendiri, ada kekurangannya sendiri. Masing-masing bisa digunakan. Tergantung nanti jam terbangnya, masa pakai, atau keseringan penggunaannya kayak gimana ini. Seringnya pakai apa itu, ya fokus salah satu kan. Oh guys Pak, siap. Matur nuwun. Ya, kalau saya seringnya pakai Premiere. Kalau pakai Vegas yo jarang banget. Ada juga film orang itu macam-macam. Oke, gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oh iya, ketua kelasnya siapa ya di sini? Belum dibentuk Pak. Belum dibentuk. Sebelumnya? Kang Lili. Lili, Pak. Hmm? Lili, Pak. Iya, Pak. Betul, ini. Siapa? Lili. Siapa? Lili. Siapa?
nanti di salah satu baik sopo iki diingatkan temennya yang belum masuk di grup WhatsApp maupun di Google Classroom-nya. Tolong ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya itu di grup WhatsApp kok kayaknya kurang itu, maksudnya baru ada 29 atau 30. Baru ada 29 peserta. Jadi tolong nanti ya dihubungi. Kan sing ngapal nomornya sopo, sing guru mana sopo kan ini pada hafal gitu daripada saya. Tolong dihubungi ya. Oke, siap. Oke. Arif ya, kamu yang hubungi ya kontennya ya. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Ya, saya tunggu nanti sore perkembangannya gimana. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Ini nanti absen presentasinya nanti saya lihat dari kehadiran di Google. Waalaikumsalam. Nanti saya lihat hasil kehadirannya di yang hadir dari sini. Gitu ya. Gitu. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, untuk hari ini cukup. Nanti saya informasikan lagi di grup WhatsApp ya untuk berikutnya. Oh ya, jangan lupa minggu bulan September itu ada UTS ya. Oke. Pak. Itu dipersiapkan. Nanti saya sampaikan kisi-kisinya di grup. Gitu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Bro. Bisa dilanjutkan. Bisa mulai live dari itu ya.